Hari ini Sabtu 16 Agustus 2025, kami para santri Rumah Quran Taruna Panatagama Angkatan 11 akan memulai perjalanan kami untuk melakukan pendakian kembali dengan tujuan Gunung Slamet. Mengambil pelajaran dari pendakian sebelumnya, kami atur perencanaan sebaik mungkin agar kejadian pada pendakian sebelumnya tidak terulang kembali pada pendakian ini. Apalagi Gunung Slamet ini bukan hanya terkenal dengan ketinggiannya saja, melainkan juga trek menuju puncak yang terkenal cukup ekstrim dikarenakan bebatuan dan pasirnya, yang jika kami tak berhati-hati, nyawa kamilah yang akan menjadi taruhannya. Maka untuk itu kami diminta untuk lebih memantapkan lagi dalam persiapan untuk melakukan pendakian, baik dari penyiapan fisik maupun menyiapkan perlengkapan yang harus dibawa. Itu helm siapa? Budgetnya tapi 15. Tadi Kak Zaid ke sana tadi. Tapi nggak tahu yang sebelah mana rumahnya. Hei, hei, subuh. Seperti orang tidur. Saya review satu-satu. Mana sih Muslim? Oh ini. As-salatu khairum minan naum. Masya Allah kabeh wajah pas aing sare. Hei. Ayo samit. Pagi hari usai sholat subuh, daripada kami disibukkan dengan handphone, disibukkan dengan scrolling, kami memilih untuk menyibukkan diri kami dengan berjalan-jalan sembari mengerjakan tugas, mengamati dan mencari hal menarik di sini selain dibukanya wisata pendakian. Ya, ini kita tadi habis sholat subuh. Ini kami mau melakukan observasi ya. Jadi selain kita melakukan ekspedisi, kita juga melakukan observasi biar kita gak cuma tahu kondisi gunungnya, tapi juga tahu kondisi masyarakat di sekitar base camp yang jalurnya nanti kita akan lalui. Di sini kita melewati jalur via Permadi Guci. Kalau dengar-dengar katanya jalur ini salah satu jalur yang basah. Motor. Iya, Pak. Mungkin kita akan mewawancari warga-warga yang ada di sekitar sini. Mereka profesinya apa, mata pencahariannya apa, atau kalau saya lihat-lihat ya, di sini warganya banyak yang menjadikan rumahnya Sebagai homestay. Dan ini menjadi salah satu pencaharian mereka. Gitu. Nanti setelah kita melakukan observasi, sarapan, terus baru kita mulai trek. Oke, siap.
Ada hal menarik yang kami temukan selama di sini, yaitu nuansa keislaman di sini lebih kental dibanding dengan di kota. Salah satu contoh yang kami temukan adalah hampir seluruh wanita yang kami temukan selama di sini semuanya menggunakan kerudung. Entah itu kami temukan di warung, toko-toko kelontong, ataupun saat mereka sedang atau habis dari ladang. Tidak hanya itu, bahkan dalam pencantuman tanggal lahir, mereka mendahulukan penulisan menggunakan penanggalan Hijriyah dibanding dengan menggunakan penanggalan Masehi. Komoditas yang ada di sini berdasarkan pengamatan yang kami temui, antaranya ialah kubis, stroberi, dan daun bawang. Nah, Ustadz kami memandang ada yang berbeda dengan hasil pengamatan yang kami lakukan dibanding dengan hasil pengamatan oleh angkatan sebelum kami yang juga pernah melakukan observasi di sini, yaitu adanya beberapa komoditas yang sebelumnya banyak, kemudian berkurang, bahkan menghilang. Setelah kami telusuri apa penyebabnya, akhirnya ada satu kesimpulan yang nampaknya menjadi sebab terjadinya hal ini, yaitu berkurangnya minat warga sekitar untuk menjadi petani, terutama para anak mudanya yang memilih pekerjaan lain. Hal ini tentunya tidak bisa kita salahkan secara mutlak kepada para anak mudanya. Pasti ada hal lain di balik semua ini, ada hal yang membuat mereka tidak tertarik menjadi petani. Dan apa yang membuat mereka tidak tertarik, semuanya bersumber dari sistem yang diterapkan di negeri ini, yang pastinya tidak berpihak kepada para petani. Kalau kita amati negara-negara yang dikatakan sebagai negara yang maju, terutama pada masa kejayaan Islam di masa lalu, maka akan kita dapati bagaimana mereka dahulu benar-benar memperhatikan pasokan makanan mereka agar selalu terpenuhi dengan baik. Artinya apa? Artinya petani bukanlah pekerjaan yang remeh, bukan pekerjaan yang ecek-ecek. Bukankah kesalahan yang amat fatal ketika negara membuat profesi bertani ini menjadi tidak menarik dengan membiarkan profesi lain menjadi begitu menarik, sementara ketersediaan sumber pangan amatlah sangat penting untuk terpenuhi. Sementara hanya bertanilah satu-satunya jalan agar sumber pangan dapat terpenuhi. Beras yang kemudian menjadi nasi itu bukankah ditanam oleh petani? Hidup kita masih bisa tenang jika kita masih bisa makan walaupun uang gak ada. Tapi kita nggak bisa tenang dengan banyaknya uang, namun untuk sesendok nasi saja begitu sulit didapatkan. Nah, kalau permasalahan seperti ini tidak diperhatikan oleh negara, bagaimana negara ke depannya? Bukankah turunnya minat para pemuda untuk bertani adalah masalah yang cukup serius? Kalau nggak ada petani, kita mau makan apa coba? Makan uang. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya negara ini ingin mensejahterakan siapa jika bukan rakyatnya? Ini tenda nih bawahku. Lam, bajuku belum masuk, Lam. Yang mana? Ini. Mana bajumu? Ini. Sini bajunya Jaki. Yang mana? Ini kan? Itu. Enggak. Ini. Gila, aku bawa segini guys. Berapa berat ini ya? Bukan punya aku. Ringan ini guys, ini cuma gede aja. Coba pakai. Nasiku jatuh. Aja lepas kram. Tahan lagi. Asem. Berat banget. Berat ternyata. Beratan punya aku. Berat. Berisik. Berisik ini. Enggak di depan aja tuh di beratnya. Ini karena nanti buat orang 'Satria Panatagawa. Benar.
Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar istilah triple S ketika mendengar obrolan atau perbincangan tentang pendakian. Apa itu triple S? Triple S merupakan istilah untuk gabungan 3 gunung yang berada di Jawa Tengah yang berawalan dengan huruf S, yaitu Gunung Sindoro dengan ketinggiannya 3152 mdpl, Gunung Sumbing 3374 mdpl, dan terakhir gunung yang akan kita daki bersama ini yaitu Gunung Slamet 3428 mdpl. Nah, dengan ketinggiannya itu pula Gunung Slamet juga dijuluki sebagai atapnya Jawa Tengah, alias ia menjadi gunung tertinggi di Jawa Tengah. Wah, rasanya keren banget tuh ketika langkah kaki kita berhasil mencapai gunung tertinggi di Jawa Tengah. Nah guys, di Gunung Slamet ini kami tak perlu khawatir masalah kehabisan air. Kenapa? Karena mata air melimpah bro. Bahkan karena itu kami jadi bisa meringankan beban tas kami dengan cara mengosongkan sebagian botol yang kami bawa. Jika biasanya ketika kami membawa botol kapasitas 3 liter, kami isi juga dengan air 3 liter, kini dengan botol kapasitas 2-3 liter, hanya kami isi 1,5 atau bahkan hanya 500 ml saja, karena airnya yang begitu melimpah. Wah, mantap. Masya Allah. Trek menuju pos 2 masih terbilang cukup landai, namun cukup jauh. Dan di sini kita masih berada di zona submontana. Pepohonan tinggi dan berlumut masih terlihat banyak di sini. Akar-akar yang menjalar di tanah menyusun tangga-tangga alam.
Selain Gunung Slamet ini disebut dengan atapnya Jateng, Gunung Slamet juga dikenal sebagai gunung terbasah di Jateng. Jadi, airnya melimpah. Tanaman-tanamannya pun diselimuti oleh lelumutan. Meskipun dikenal dengan gunung terbasah, namun tanah Gunung Slamet ini tidaklah licin. Jadi, untuk para pendaki tidak perlu takut terpleset. Insya Allah aman selagi jalannya nggak petakilan. Sampailah kami di pos 2, saatnya rehat sejenak agar bisa bernafas dengan tenang. Dan saatnya juga untuk makan siang. Suasana di sini cukup ramai, dikarenakan banyak pendaki yang baru turun setelah di atas ada upacara kemerdekaan. Makanya, sepanjang pendakian ini, kami cukup banyak istirahat bukan karena butuh, tapi karena keterpaksaan yang membuat kami harus menepi terlebih dahulu untuk mempersilahkan pendaki yang lain ingin turun. BTW nih guys, kalian kepikiran gak sih seperti apa kemerdekaan yang hakiki? Karena rasanya kok kayak ada yang aneh ya. Meskipun dikatakan sudah merdeka, katanya merdeka, tapi kok orang miskin kayaknya gampang banget deh ditemukan. Benar merdeka gak sih? Apa itu, Teh? Bentar. Perjalanan menuju pos 3. Treknya kurang lebih sama dengan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Hanya saja jaraknya lebih dekat dari sebelumnya. Guys, kalian pernah bayangin gak sih betapa kuatnya para sahabat Nabi ketika melakukan penaklukan di berbagai belahan dunia? Bayangin aja, transportasi mereka bukan kayak sekarang yang menggunakan pesawat yang bisa melesat dengan cepat. Kapal yang mereka gunakan sekalipun sudah jauh berbeda dengan kapal yang kita gunakan sekarang. Kita bayangkan juga medan-medan yang mereka lalui. Perbukitan dan pegunungan yang terjal sudah menjadi kawan mereka sepanjang perjalanan. Belum lagi kita bayangkan dengan perbekalan mereka yang begitu banyak untuk perjalanan yang panjang. Dan tahu kawan, untuk apa mereka melakukan itu? Ya, semuanya itu dilakukan demi tersebarnya agama ini, agama Islam ke seluruh penjuru dunia, demi terselamatkannya seluruh umat manusia dari gelapnya dunia menuju terangnya cahaya Islam. Masya Allah. Di pos 3 ini kami tak mengambil jeda untuk istirahat, karena kami rasa istirahat kami sudah cukup banyak saat kami menepi untuk mempersilahkan pendaki lain turun. Mungkin menepinya tak lama, tapi karena saking banyaknya pendaki yang turun, seolah-olah kami sudah beristirahat lama. Kenapa? Adu hasil. It's like Setibanya kami di camp area untuk membangun tenda, kami jadi teringat kata salah seorang pendaki yang berpapasan dengan kami ketika ia turun. Kemarin di atas ramai banget mas, sekitar 700-500an orang rebutan lahan untuk membangun tenda, ujar salah seorang pendaki tersebut. Menang gak mas? Salah seorang dari kami kemudian menimpali dengan pertanyaan itu. Menang dong mas, hahaha. Sehingga dari obrolan singkat itu pun
gelak tawa pun pecah di antara kami, sehingga suasana pun menjadi cair. Seiring berjalannya waktu, tak hanya pengalaman baru yang hadir, tetapi kawan baru pun bertambah beriringan dengan bertambahnya pengalaman. Angin mulai berhembus dingin. Bintang-bintang mulai menampakkan kilaunya. Jaket tebal pun kami kenakan, dan senter-senter pun dinyalakan. Waktu maghrib pun tiba, dan saatnya kami menunaikan kewajiban kami sebagai muslim untuk sholat. Alhamdulillah, Allah meringankan kami semua untuk boleh mengumpulkan atau menjamak dan juga meringkas atau mengqashar sholat kami dengan ketentuan-ketentuan yang Ia berikan. Dan dengan syariat ini, kami bisa membagi waktu kami menjadi lebih mudah. Kami bisa menyiapkan makan malam dan merapikan tenda di gunung dengan lebih tenang. Maha suci Allah dengan segala ketetapan dan kasih sayangnya. Bismillah. Bismillah, pada malam hari ini Sampahnya mana? dari Masukin Ahad sini aja. tanggal 11 Agustus 2025 kami akan lakukan makan malam, yaitu makan bubur ayam instan. Terima Sehat. kasih. Sehat. Alhamdulillah. Agak dingin. Tuh, Mas Firja lagi masak airnya. Duh, tanganku getar-getar lagi. Mas Fikri lagi membagi dengan baik dan benar. Kita ke atas bawa kerobok-kerobokan gini. Oke. Tengah malam pun tiba. Saatnya kami untuk beranjak dari nyamannya sleeping bag dan tenda menuju gelap gulitanya malam bersama dengan dinginnya angin malam yang dapat membuat jari jemari menjadi kebas. Rasa kantuk pun mau tidak mau harus dilawan untuk menuju puncak. Kita istirahat sejenak untuk mengambil nafas, sekaligus ancang-ancang terlebih dahulu sebelum melakukan summit attack. Karena setelah ini tidak ada lagi trek yang landai menuju puncak. Kami harus lebih memperhatikan dan lebih jeli lagi dalam menentukan pijakan yang tepat agar tidak tergelincir. Di saat yang bersamaan pula, hembusan angin di sini tidak bisa dihindari. Angin di sini lebih kencang dari sebelumnya, karena pada area ini vegetasi menjadi sangat terbuka. Pohon-pohon yang menenangkan kencangnya angin sudah tidak lagi ada pada area ini. Mau lamar sundak, Boh? Udah tamat, udah hatang kayak gini. Oh, triple S-nya triple S pantai, berarti sama sundak juga. Ya lah, Mas Kram. Mas Lili, Ya kau juga ikut lah. triple S pantai. Triple S pantai. Ini harus bersatu guys. Butuh daya tahan yang
sinar fajar kembali menyinari bumi Allah ini untuk kesekian kalinya. Sejenak kami semua tertegun melihat lautan awan yang membentang indah. Dari atas ini, kami makin sadar betapa kecilnya kami ini dan betapa besarnya nikmat Allah. Setelah melakukan 2 kali pendakian Gunung Slamet, ini adalah pertama kalinya mendapat langit yang cerah merona, seakan langit tersenyum kepada kami. Setelah 2 pendakian sebelumnya, Slamet tak mau melepas topinya. Meskipun cerah, angin juga tak mau kalah bersaing dengan matahari. Ia semakin kencang berselancar, sehingga ia membuat sinar matahari tak terlalu terasa di kulit kami. Maka, cara paling ampuh yang bisa kami lakukan selain menggunakan jaket adalah dengan terus bergerak. Iya, naik lagi. Monitor pada hari Senin 18 Agustus 2025, puncak Salam Gunung Slamet 3428 mdpl, Atap, Jawa Tengah, terpantau cerah. Atap Jateng 3.428 meter di atas permukaan laut, tak terasa kami sudah berada di atasnya. Siapa sangka, kaki kami ternyata sudah berada di atap Jateng. Setelah berbagai upaya keras kami lakukan untuk bisa sampai ke atas sini. Rasa lelah perlahan gugur, bagai daun kering yang jatuh hanya dengan hembusan angin yang pelan. Memang benar, Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Gak ada yang nyangka, kesabaran yang membersamai kami sepanjang perjalanan, Allah ganti dengan pemandangan kawah Gunung Slamet yang terlihat begitu indah di depan mata kami. Setelah sampai ke atas sini, kami semakin sadar bahwa kegiatan pendakian juga mengajarkan pentingnya leadership. Kami percaya bahwa kepatuhan terhadap suatu kepemimpinan adalah kunci keberhasilan. Kebersamaan dan rasa saling peduli pun tak kalah hebat berpengaruh dalam pendakian ini. Memang berat rasanya ketika harus memberi jeda perjalanan untuk seorang kawan kami agar ia dapat beristirahat sejenak. Karena pendakian bukan hanya persoalan menaklukkan sebuah puncak tertinggi pada suatu tempat, melainkan juga persoalan penaklukan ego yang tak hentinya mencoba untuk terus memuncak. Maka tak ada alasan bagi kami semua untuk tidak peduli kepada kawan kami. Ia juga memiliki hak untuk beristirahat. Dan hal itu pula yang menjadi tanggung jawab kami agar kawan kami dapat memenuhi haknya. Bukankah kehilangan waktu yang sebentar untuk seorang teman itu lebih baik daripada harus membuang teman hanya karena sebuah puncak yang bahkan puncak itu sendiri gak bakal kemana-mana. Dan di atas sini kami menjadi semakin yakin bahwa Allah akan memberikan hadiah terbaiknya kepada seorang hambanya yang bukan hanya senantiasa bersabar, namun juga senantiasa berjuang dan konsisten dalam perjuangannya. Maka dari sinilah kami menjadi semakin yakin
bahwa sama halnya pula kepada seorang yang menolong agama Allah, bahwa Allah akan menolong siapapun yang rela mengerahkan segenap jiwa raganya untuk agamanya. Orang yang hebat bukanlah ia yang hanya bisa membawa dirinya sendiri ke puncak lalu berbangga diri, melainkan ia yang memiliki keinginan besar untuk dapat membawa orang lain ke puncak bersamanya. Dan kami rasa perjalanan yang indah bukanlah dikarenakan oleh indahnya jalur yang dilewati maupun tempat yang akan dituju. Perjalanan yang indah adalah perjalanan yang dapat dinikmati dan disyukuri bersama di dalamnya, meskipun besar dan beratnya rintangan yang ada di dalamnya. Kasih sayang dan cinta karenanya, biarlah yang menjadi tintanya. Susah senang kami dan lelah kami yang insya Allah lillah ini, yang melukis keindahan dan mengukir kisah yang indah ini.